Penggiat anti korupsi Bali kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Kedatangannya kali ini untuk melengkapi aduannya terkait dugaan tindak pidana korupsi alat pelindung diri, APD, di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Dalam aduannya ke KPK, Gede menjelaskan bahwa berdasarkan proses yang telah dilakukan mulai dari penyidikan serta berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu BS selaku pejabat pembuat komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian RI, SW selaku Direktur Utama PT EKI, dan Ed selaku Direktur Utama PT PPM. Sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya. Saya ini melengkapi dokumen yang diminta oleh KPK pada saat tanggal 5, ada kekurangan yang mestinya harus ditambah, dan itu pun saya sudah mendapatkan perlengkapan dari dokumen, yaitu akte pendirian PT EKI dan akte perubahannya. Jadi kita sudah dapatkan di Kumham, dan tadinya dari pihak KPK kan belum saya isi akte tersebut. Karena kemarin saya juga karena waktu dan lain hal, kerjaan saya juga numpuk, jadinya baru kemarin sempat mencari di Kumham. Dan itu pun sudah semua terang benderang kelihatan di sana. Jadi yang awalnya yang bersangkutan telapor tidak menyatakan bahwa tidak ikut di dalam PT EKI, dan ternyata begitu saya dapatkan data akte perubahannya, dia ikut. Jadi pertama di bulan Maret tahun 2020, PT EKI ini kan mendapatkan suatu PL, pendudukan langsung dari Kementerian Kesehatan dengan nilai proyek APD itu 3,3 triliun. Jadi 5 juta alat APD. Nah, di sana disangkal pada saat pertemuan terakhir, laporan terakhir disangkal bahwa yang bersangkutan ini, anggota DPR ini, yang tadi disebutkan namanya di sana GSL, itu terindikasi dia ikut di dalam komisaris bersama anaknya juga salah satu anggota DPR. Nah, ini sangat melanggar undang-undangan. Saat undang-undangan kan sudah jelas di sana pejabat negara, pejabat publik, jadi anggota DPR tidak boleh mengambil suatu pekerjaan atau proyek di pemerintahan. Ya, ini kan sudah jelas suatu pelanggaran ini. Nah, untuk itu kami juga selaku masyarakat yang terus mengawal kasus ini bersama teman-teman di Jakarta agar KPK tegak lurus. 4. Menurut Gede, Dirut PT EKI yang ditersangkakan oleh KPK hanya sebagai operator, karena sesuai persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan, PT EKI mencatatkan pada Notaris Miriani Usman, SH nomor Akta 47 tertanggal 30 Maret 2020 dengan kedudukan perseroan di Gedung Graha Mandiri lantai 28 Jalan Imam Bonjol nomor 61 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Gede juga tak yakin bahwa dana yang dikorupsi sebesar 319 miliar rupiah dinikmati hanya oleh seorang SW yang menjabat sebagai direktur, di mana dalam akte perusahaan PT EKI pada bulan Juni 2020 susunan pemegang saham perusahaan diantaranya Fauzan FM menjabat sebagai komisaris utama, ABP Linggih sebagai komisaris, bahwa Komisi 6 DPR RI salah satunya adalah membidangi BUMN, di mana dalam rangka impor APD, hanya BUMN lah yang diberikan kewenangan melaksanakan impor AP dalam rangka COVID-19. Kemudian, BUMN diwajibkan untuk bekerja sama dengan menunjuk partner swasta yang memenuhi syarat sebagai distributor, penyalur APD impor tersebut.